Salam saudara-saudari yang seiman dalam Kristus. Hari ini 19 Jun 2020. Dan hari ini juga kita merayakan Hari Raya Hati Yesus yang Maha Kudus. Bacaan pertama diambil dari buku Ulangan bab 7 ayat 6 hingga 11. Bacaan kedua diambil dari surat pertama Yohanes bab 4 ayat 7 hingga 16. Dan bacaan Injil diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 25 hingga 30. Saudara-saudari, hari ini kita merayakan pesta hati Yesus yang Maha Kudus. Dalam bacaan-bacaan hari ini, kita diperingatkan bahwa kita ini yang dipilih dan dikasihi Allah. Dalam bacaan Injil, Yesus menyatakan dirinya sebagai yang lemah lembut dan rendah hati. Yesus adalah putra Allah, kebijaksanaan, kekal, kasih yang tak terbatas, pangkal keselamatan, dan pengudusan manusia. Dalam perayaan Ekaristi, kita boleh mendapatkan kekuatan iman, secara khusus di saat konsekrasi ketika padri mengangkat hosti dan piala anggur. Kita boleh menetap sampai merenung. Yesus Kristus adalah pintu yang terbuka bagi kita ketika lambungnya dibuka oleh tombak. Dari lambung Kristus yang tersalib mengalirlah darah dan air. Air menyucikan kita dan darah menebus kita. Hati kudus adalah Yesus sendiri. Sabda yang menjelma, yang menampakkan wajah kasih Allah. Di samping perayaan liturgi, gereja juga banyak mengajar kegiatan devosi yang berkaitan dengan hati kudus Yesus. Beberapa paus mengajarkan devosi ini, demikian juga dengan orang-orang kudus. Devosi diungkapkan dalam bentuk litani hati kudus Yesus, pentaktaan sakramen Maha Kudus, dan adorasi. Devosi ini diadakan di luar perayaan Ekaristi. Karena bagaimanapun kegiatan-kegiatan sakramental ini mutlak untuk mengembangkan kehidupan kita dalam Kristus Yesus. Tema hari ini, Aku telah diutus mereka ke dunia. Sekali lagi memperingatkan kita bahwa Yesus yang telah diutus Allah Bapa ke dunia untuk hidup seperti manusia biasa, bertujuan untuk menyembuhkan kita manusia dari berbagai penyakit dosa. Para belia, Anda juga diutus untuk menjadi saksi dan agen penyembuhan bagi orang yang terpinggir, yang terabai, yang kurang berkemampuan. Anda juga adalah harapan untuk penerus gereja di masa hadapan. Jadi, harapan untuk gereja adalah terletak di dalam tangan para belia sekarang. Kalau belia tidak meneruskan perjalanan ini, siapakah lagi akan meneruskan perkembangan iman untuk generasi yang akan datang? Jadi kita semua dipanggil untuk menjadi agen cinta kasih Allah dan penyembuhannya di dalam perhubungan sesama manusia bagi orang-orang yang terpinggir, orang-orang yang terabai,
dan mereka-mereka yang kurang berkemampuan. Kita diutus untuk membawa pekabaran kasih dan pendamaian di antara sesama kita.